Puji Tuhan, selamat pagi. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini hari Selasa ya, tanggal 9 Juni 2020. Puji Tuhan, pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26 dan ayat 27. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Si Tuhan. Tuhan Yesus menjanjikan kepada kita, Bapak Ibu, saat Roh Kudus menyertai kehidupan kita, saat Roh Kudus memenuhi hidup kita, saat Roh Kudus memimpin kehidupan kita, maka ada tersedia damai sejahtera di dalam kehidupan setiap orang percaya, di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Tetapi masalahnya adalah mengapa banyak orang merasa bahwa dia tidak memiliki damai sejahtera? Mengapa banyak orang merasa bahwa dia tidak menikmati kebahagiaan hidup di dalam Tuhan? Padahal orang katakan, oh saya sudah setia beribadah, setia memberikan persembahan, setia mengembalikan perpuluhan. Tapi kok hidup saya begini-begini, kok rasanya nggak ada sukacita, nggak ada sejahtera. Mengapa, saudara? Jawabannya adalah karena terlalu sering kita membandingkan atau kita menganggap bahwa damai sejahtera itu bergantung pada situasi dan kondisi yang terjadi di sekitar kehidupan kita. Kita seringkali menumpukan kebahagiaan itu atau damai sejahtera itu kepada perasaan kita. Kalau kita melihat kondisi kita yang nggak baik, keadaan sekeliling kita yang nggak bagus begitu, lalu perasaan kita terganggu, kita katakan, oh saya nggak bahagia. Artinya kebahagiaan itu, damai sejahtera itu tergantung kepada rasa-rasa senang yang kita alami. Tapi sebenarnya tidak demikian. Dan juga damai sejahtera itu bukan datang dari apa yang kita pikir kita lakukan kepada Tuhan. Tapi damai sejahtera itu sebenarnya bersumber dari hati kita. Saat kita menyadari pimpinan Roh Kudus di dalam hidup kita. Saudara, Roh Kudus diberikan sebagai penghibur itu bukan untuk menghibur kita kalau kita ada rasa sedih, kalau ada kita mengalami kedukaan oleh karena masalah-masalah yang terjadi, bukan itu. Sebenarnya arti kata penghibur di sini adalah bahwa Roh Kudus akan memberikan kepada kita kekuatannya, Roh Kudus akan memberikan kepada kita sebuah motivasi, dorongan untuk kita menjalani kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Roh Kudus ada untuk memimpin kita masuk ke dalam seluruh kebenaran, membawa kita kepada kedewasaan rohani, keserupaan dengan Kristus. Nah, saat itu dalam perjalanan panjang kehidupan kita itu, menjalani proses kehidupan itu, kita akan hadapi banyak tantangan, tekanan, dan masalah-masalah. Dan disitulah fungsi Roh Kudus. Penghiburan itu berarti ia akan terus menguatkan kita. Roh Kudus akan berkata kepada saudara, jangan takut, masalahmu ini kecil saja. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Tuhan akan menolongmu tepat pada waktunya. Itulah arti penghiburan. Bukannya katakan jangan sedih nak, Tuhan bisa memberkatimu, bukan seperti itu.
Saya itu nggak pernah berdoa minta berkat. Tuhan berkati keluargaku, Tuhan berkati pelayananku, enggak. Tapi setiap hari saya berdoa, saya bersyukur, terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu, pemeliharaanmu dalam hidup saya. Kenapa? Karena saya hamba Tuhan, saya anak Tuhan, saudara. Maka saya percaya bapak saya, majikan saya mengerti kebutuhan saya, mengerti hak-hak saya. Maka tanpa perlu saya minta, Bapak itu sudah menyediakan semua hal yang saya butuhkan. Maka saya tinggal bersyukur saja, bukan? Berterima kasih dan mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup saya. Di dalam Injil Yohanes 14 ini sebelumnya dikatakan, barang siapa mengasihi aku, ia akan melakukan segala perintahku. Nah, kita mengerjakan perintah Bapa, mengerjakan apa yang menurut kita menurut kehendak Bapa, beribadah, melayani, atau mungkin mengembalikan persepuluhan, memberikan persembahan. Saudara melakukannya oleh karena apa? Apakah saudara melakukannya oleh karena saudara mengasihi Tuhan? Melakukan semua hal itu untuk menyenangkan hati Bapa kita? Atau justru sebaliknya? Saudara melakukannya karena saudara ingin diberkati, atau dengan kata lain saudara melakukannya karena saudara takut tidak diberkati kalau nggak melakukannya. Banyak orang melakukan sesuatu justru karena ketakutan. Karena kecemasan bahwa Tuhan tidak akan memelihara hidupnya, Tuhan tidak akan memberkati hidupnya kalau dia nggak melakukan apa yang Tuhan mau. Jangan salah, saudara. Tuhan memberkati kita sebagai anak-anak, bukan sebagai pembantunya. Orang yang punya mentalitas hamba akan mengerjakan segala sesuatu berdasarkan upah. Tapi orang yang punya mentalitas anak akan melakukannya karena dia tahu apa yang dia lakukan akan menyenangkan hati bapaknya. Apa yang dia lakukan akan mempermuliakan bapaknya. Ada mentalitas pengemis. Dia melakukan sesuatu untuk memohon belas kasihan. Mari kita miliki mentalitas raja. Dia melakukan sesuatu untuk menunjukkan kemurahannya, untuk menunjukkan kuasanya, untuk menunjukkan otoritas yang dia miliki. Bapak Ibu Saudara, kita anak-anak Tuhan, kita anak-anak raja. Damai sejahtera kita bukan berdasarkan kondisi situasi yang terjadi di sekitar kita. Damai sejahtera kita yang kita miliki ada di dalam hati kita. Saat kita tahu hati kita berpaut kepada Raja segala raja, kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Saat hati kita memahami bahwa Roh Kudus ada di dalam kita, kita akan mengerjakan melayani segala sesuatu di dalam kasih karunia Tuhan. Melakukannya dengan cinta semua hal karena kita tahu bahwa Tuhan sudah melindungi, menjaga, memberkati hidup kita. Kita melakukan semua kebaikan dalam hidup kita untuk menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak raja. Kita adalah pewaris kerajaan Allah. Kita yang memiliki semuanya di bumi ini. Dan saat kau melakukannya, melakukan dengan otoritas raja itu, kau akan melihat betapa kemuliaan Tuhan mengiringi hidupmu. Kau akan melihat berkat-berkat damai sejahtera sukacita Tuhan akan senantiasa ada dalam hati. Tidak peduli apapun keadaanmu, kondisimu saat ini, itu tidak pernah akan merampas damai sejahtera dan sukacita yang ada di dalam hati saudara. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Jaga kesehatan ya, si Tuhan berkati kita.